memberikan penjelasan dan penafsiran tentang serangkaian pengertian dasar yang menyangkut pokok-pokok permasalahan yang hendak kita telaah. Maka pada hari ini saya ingin menghadapkan para mahasiswa secara langsung kepada pembahasan-pembahasan daripada masalah-masalah itu sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang secara konkret kita hadapi, yaitu untuk memberi sekedar gambaran yang berdasarkan atas data-data kuantitatif. Data-data kuantitatif ini mencerminkan fakta-fakta kenyataan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang telah diketengahkan. Jadi, dalam hal ini perhatikanlah para siswa Universitas Terbuka. Suatu pendekatan ilmiah ini, mulai dengan menempatkan masalahnya dalam penggarisan yang jelas, menunjukkan sifat dari masalah itu. Kemudian hubungkan penglihatan atas masalah itu dengan fakta-fakta yang tersedia bagi kita berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah kita mengadakan pengamatan mengenai masalah dikaitkan dengan data, baru kita menarik beberapa kesimpulan yang berdasarkan logika, sehingga dengan demikian pengamatan diikuti dengan pengkajian, pengkajian diikuti dengan perkiraan yang berdasarkan masalah, fakta, dan kesimpulan berdasarkan logika. Saudara-saudara para mahasiswa Universitas Terbuka, inilah pesanan saya pada segenap mereka yang ingin menuntut pelajaran dengan pendekatan ilmiah. Tak jemu dan tak urung, pesanan ini saya sampaikan pada mahasiswa yang masuk tingkat pertama sampai dengan mahasiswa yang saya lepaskan menjadi sarjana. Perhatikan, problema, fakta, logika. Hanya dengan demikian dapat kita menghindarkan diri daripada memberi pendapat atau pikiran yang tergesa-gesa. Kita melihat permasalahan, belum cukup meneliti berdasar fakta kenyataan, sudah mengeluarkan berbagai rupa pendapat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan dari sudut fakta-fakta kenyataan. Sekali lagi, problema, apa yang merupakan fakta dan data yang tersedia, pergunakan logika di dalam menarik kesimpulan untuk mengadakan perkiraan atau evaluasi terhadap keadaan. Hanya dengan demikian dapat kita mengingatkan diri untuk secara tergesa-gesa mengeluarkan pandangan yang terlalu terpengaruh oleh selera individual, oleh emosi, ataupun oleh kepentingan-kepentingan tertentu tanpa melihat gambaran secara nyata yang dapat disajikan pada sekitar kita. Perhatikan, para mahasiswa yang kita harapkan akan menjadi sarjana dengan kemampuan berpikir secara jernih, mempunyai tanggung jawab yang besar sekali terhadap masyarakat sekitar kita. Adapun kewajiban dan integritas profesional para sarjana dan pada umumnya para cendekiawan untuk memberi gambaran dengan berpikir yang jernih berdasarkan fakta, data yang tersedia, baru menarik kesimpulan-kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk perkiraan keadaan. Mari, dalam kuliah bagian pertama telah saya persoalkan masalah pertumbuhan ekonomi dihadapkan dengan penduduk yang bertambah di negara kita dan kaitannya peranannya daripada pekerjaan produktif agar supaya pertumbuhan ekonomi bisa disertai dengan pola pembagian hasil produksi yang lebih merata. Seberang tentu kita sekarang ingin mengetahui dan harus menyelidiki kalau pertumbuhan ekonomi itu melebihi tingkat pertambahan penduduk,
Ataupun kalau laju pertumbuhannya pesat, berapa pesatnya? Dalam kurun waktu apa terjadi kemajuan ataupun kemunduran? Dalam hal bagian ini harus kita pakai dua tolak perbandingan, yaitu fakta-fakta yang kita hadapi sekarang, bagaimana perubahan data itu dibandingkan dengan misalnya 15 tahun yang lalu, sesudah negara kita menjalankan 3 tahap pembangunan. Tolak perbandingan kedua ialah bagaimana negara kita ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Apakah itu negara-negara industri ataupun negara-negara tetangga kita yang menjadi sesama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang lazim kita kenal sebagai ASEAN. Dengan demikian, tolak perbandingan pertama adalah kurun waktu, faktor kurun waktu. Yang keduanya, faktor kurun ruang. Nah, dimensi waktu, dimensi ruang ini merupakan alat pembantuan pemikiran untuk memberikan apa yang kita kenal sebagai relevansi pada masalah. Artinya, apakah masalah itu benar-benar mempunyai arti operasional dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya langsung akan memberikan penjelasan dasar kuantitatif mengenai bagaimana perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini saya akan perlihatkan suatu gambar, namakan grafik pertama, di mana kita melihat pertumbuhan ekonomi sejak tahun 70-an sampai sekarang. Di situ saudara lihat bahwa sebenarnya laju pertumbuhan ekonomi itu cukup tinggi, yaitu semuanya di atas 6%. Hanya pada tahun 75, saudara melihat di sana bahwa laju pertumbuhan, artinya peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa hanya di bawah 6% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saudara melihat di situ bahwa tahun 73 laju pertumbuhan ekonomi itu melebihi atau mencapai 11% dalam tahun itu, dan dalam tahun 1980 sekitar 10%. Kalau saudara perhatikan kurun waktu satu dasawarsa, tahun 1970 sampai tahun 1980, maka saudara melihat di situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata angka tahunan laju pertumbuhan ekonomi itu terletak pada tingkat 7,5%. Berdasar data-data yang tersedia bagi kita di seluruh dunia, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sejajar dan seiring dengan perkembangan di negara-negara ASEAN lainnya, sungguh mengalami dan menjalankan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Di antara yang tertinggi di dunia dengan pengecualian Hong Kong, Taiwan, dan Korea yang lebih tinggi daripada Asia Tenggara. Itu 7,5% rata-rata tahunan dalam dasawarsa 70-an. Hal ini sangat menarik perhatian. Kalau kita ingat bahwa justru di negara-negara industri yang sudah maju, dalam kurun waktu yang sama, sesungguhnya sejak tahun 73 justru menunjukkan suatu perkembangan keadaan yang cenderung terus menurun. Saya dalam hal ini akan memperlihatkan pada saudara-saudara grafik kedua yang menunjukkan gambaran mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di dalam negara-negara industri rata-rata.
Di situ saudara melihat bahwa sesungguhnya sejak tahun 73 maka apa yang dinamakan kecenderungan dalam perkembangan keadaan terus menurun. Bahkan dalam tahun sudah lihat di situ tahun 82 malah negatif. Artinya produksi barang-barang dan jasa-jasa di negara-negara industri sebenarnya itu menurun menjadi negatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Benar, tahun 83, 84 membangkit lagi, akan tetapi hal itu baru berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Jepang, sedangkan pembangkitan ekonomi di negara-negara Eropa Barat boleh dikatakan masih tersendat-sendat, apalagi di Afrika dan di Amerika Latin. Nah, demikianlah kita menempatkan perkembangan negara kita dari tahun 70 sampai 80 itu faktor dimensi waktu, dan terus tolak perbandingan faktor ruang dibandingkan dengan negara-negara industri dan negara-negara ASEAN lainnya. Kembali pada keadaan perkembangan negara kita, maka benar bahwa sejak 82 kita melihat di situ bahwa keadaan anjlok lagi. Sehingga tahun 82 itu tingkat pertumbuhan ekonomi sebenarnya hanya sama dengan tingkat pertambahan penduduk. Dengan perkataan lain, kalau saudara mahasiswa masih ingat apa yang saya sampaikan dalam bagian pertama kuliah kita, dalam tahun 82 sebenarnya terjadi stagnasi ekonomi sebagai akibat depresi dalam ekonomi internasional. Artinya kelesuan umum yang agak panjang yang berlangsung di seluruh dunia. Para mahasiswa yang mengikuti kuliah ini, dari mulanya saya hadapkan pertumbuhan ekonomi dengan pertambahan penduduk. Sekarang ini, kalau kita bagi jumlah produksi barang-barang seluruhnya, produk nasional, dibagi oleh jumlah penduduk, maka terdapat hasilnya ialah produk rata-rata yang tersedia untuk tiap jiwa. Produk yang tersedia untuk tiap jiwa itu kita namakan produk nasional per kapita atau produk per kapita. Nah, produk per kapita ini merupakan suatu tanda, suatu pertanda mengenai tingkat hidup rata-rata yang berlangsung dari masyarakat. Sudah barang tentu tingkat hidup rata-rata di antara penduduk kita itu tidak memberi gambaran seluruhnya, hanya merupakan pendekatan pertama. Sebab kemudian di dalam penelitian, penelaahan gambaran keadaan, tentu harus kita menyelidiki lebih lanjut berapa bagian penduduk itu yang masih hidup di bawah tingkat rata-rata, berapa bagian penduduk di atas rata-rata, dan perimbangannya antara mereka yang hidup di atas rata-rata dengan jumlah yang di bawah rata-rata. Namun demikian, kita memerlukan suatu pendekatan pertama mengenai gambaran rata-rata secara umum. Ini yang diwakilkan oleh produk per kapita. Nah, dalam grafik ketiga, saudara di situ melihat pertama-tama pertumbuhan ekonomi dihadapkan dengan tingkat pertambahan penduduk. Dalam warna merah, saudara melihat bahwa tingkat pertambahan penduduk sebesar rata-rata 2,3%, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi jauh di atasnya.
Berarti bahwa apa yang saudara lihat di dalam warna hijau, di situ mewakili pertumbuhan, laju pertumbuhan yang berlangsung untuk tiap jiwa penduduk. Hal mana dapat saudara lihat lebih jelas dalam grafik yang berikut, yaitu grafik 4, yang dalam warna merah saudara melihat perkembangan laju pertumbuhannya per kapita. Nah sekarang bagaimana mengenai produk per kapita? Berapa secara absolut barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia untuk tiap jiwa rata-rata? Lazimnya hal ini diukur dengan mata uang dolar sebagai tolok ukur yang dipakai dalam dunia perekonomian internasional. Segala sesuatu saudara melihat pada grafik yang berikut, yaitu grafik 5, yang menunjukkan pada saudara-saudara perkembangan produk per kapita. Di situ saudara melihat bahwa tahun 1970, produk per kapita kita, tingkat hidup rata-rata terletak di bawah $300, yaitu $290. Dan pada waktu ini, tahun 84, sudah terletak pada $515. Dan diharapkan tahun depan bisa mendekati $530. Dengan demikian, hal itu dapat dikatakan bahwa sejak awal dasawarsa 80-an ini, negara kita sudah bergeser dari golongan negara-negara pendapatan rendah menjadi golongan negara-negara dengan pendapatan menengah. Perlu di sini saya bisa sebut, saya sepintas selalu, kalau kita tahun 80, Indonesia adalah sekitar $500, sekarang 84, $515 per kapita. Maka dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Filipina adalah $790, Malaysia $1.840, Singapura adalah $5.280, dan Thailand ada. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan pada secara rata-rata tingkat hidup di Indonesia itu masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Tapi hal ini tentu tidak memberi gambaran sepenuhnya. Sebab hal ini harus memakai perbandingan jumlah penduduk juga. Penduduk kita itu pada waktu ini 164 juta jiwa, sedangkan Singapura hanya mencakup 3 juta jiwa penduduk dalam hal ini. Nah mari sekarang saya akan menghadapkan saudara-saudara dengan masalah penduduk. Dengan masalah penduduk ini yang bertambah juga membawa golongan tenaga kerja yang bertambah pula. Biasanya di negara-negara berkembang, mereka yang sudah berusia dari 10 tahun sampai 64 tahun itu sudah termasuk golongan yang tenaga kerja yang bisa bekerja, dianggap begitu. Hanya tidak semuanya berkecimpung dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Banyak di antara mereka yang mungkin sakit, kesehatannya kurang memadai atau tidak bekerja,
Jadi yang penting di sini adalah angkatan kerja, yaitu di antara golongan antara 10 dan 64 tahun. Angkatan kerja itu mencakup mereka-mereka yang berkecimpungan dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Lihat sekarang pada grafik yang berikut, yaitu grafik 6, yang dimana saudara-saudara melihat jumlah penduduk, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Jumlah penduduk dalam warna hitam, angkatan kerja dalam warna hijau. Hal yang sangat penting di sini untuk diperhatikan ya ada perimbangan antara jumlah penduduk dan angkatan kerja. Saudara lihat bahwa dalam tahun 1964 dan 85, katakanlah tahun depan, diperkirakan bahwa jumlah penduduk berkisar pada 164 juta, 15 tahun yang akan datang lagi 210 juta, dan sedangkan angkatan kerja pada waktu ini berkisar 63 juta, sedangkan dalam tahun 2090 juta. Jadi masalahnya adalah demikian. Ini mengenai penduduk. Tahun 85 adalah sekitar 64 juta jiwa. Tahun 2210. Saya ambil angka-angka yang bulat saja. Angkatan kerja yang saya tandai dengan L adalah 63 juta dan di sini 90 juta. Kalau saudara sekarang perhatikan perimbangan antara penduduk dan angkatan kerja, ini perimbangannya adalah 2,6. Ini keadaan sekarang. Apa artinya ini? Mestinya beban ketergantungan, artinya penduduk tergantung dari angkatan kerja, mestinya 2,6 juta. 2,6. Jadi satu, angkatan kerja yang produktif, bekerja penuh. Kalau dia bekerja penuh, itu hasilnya itu cukup untuk menanggung katakanlah 2,6 jiwa. Tapi kenyataan di negara kita adalah berlainan. Yaitu oleh karena saya tekankan dari mulanya angkatan kerja yang produktif penuh itu yang menjadi masalah. Masalahnya adalah bahwa di dalam perimbangan keadaan negara kita, tidak semuanya angkatan kerja yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi mendapat pekerjaan penuh, produktif penuh. Di antara 63 juta angkatan kerja yang berkecimpung di bidang ekonomi, diperkirakan bahwa hanya sekitar 42 juta yang dapat dianggap produktif penuh dan penuh dipergunakan. Sebab di lapangan tradisional itu masih terlalu banyak tenaga kerja sehingga menambah pengadaan tenaga kerja, merendahkan pendapatan. Di lapangan-lapangan baru masih belum cukup ada kesempatannya, lagi pula di lapangan-lapangan yang bersifat baru juga kurang adanya keterampilan pada tenaga kerja sehingga semua itu membawa penghasilan yang juga agak rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa sebenarnya dengan penghasilan yang tertekan itu 164 penduduk tergantung daripada hasil 42 orang yang penuh produktif. Dengan perkataan lain, satu
angkatan kerja penuh produktif harus menanggung 4 orang di antara penduduk kita. Jadi beban ketergantungan itu terlalu berat. Ini menjadi 4. Nah, inilah yang merupakan ciri daripada masalah pengangguran. Nah, ini yang merupakan apa yang saya katakan di dalam bagian pertama, salah satu sasaran utama agar supaya semua yang dapat produksi penuh, sehingga beban ketergantungan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dikurangi menjadi 3, kalau bisa 2,5. Berarti bahwa 1 orang produktif penuh cukup untuk memberi nafkah pada 2,5 atau 3 juta lainnya. Ini yang merupakan masalah yang pokok. Berarti pula bahwa lapangan pekerjaan produktif tidak hanya berarti lapangannya, tapi produktivitas, keterampilan dan produktivitas itu dinaikkan. Dengan produktivitas saya maksud hasil kerja tiap jam yang diperoleh karena orang-orang yang bekerja memerlukan keterampilan. Oleh sebab itu, masalah pengangguran tidak lepas daripada meningkatkan latihan keterampilan dan pendidikan kejuruan. Sekian, sampai berjumpa lagi dalam bagian ketiga kuliah perdana ini. Terima kasih.